Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya dari kata trigonon dan metro. Trigonon sendiri memiliki arti 3 sudut dan metro berarti mengukur. Jadi artinya trigonometri itu adalah kasarnya untuk mengukur 3 sudut ya. Nah, kalau 3 sudut berarti yang kita maksud di sini adalah segitiga. Untuk segitiga yang pertama kali kita pelajarin dan wajib diketahui, harus diingat selalu karena ini penting banget. Itu segitiga siku-siku ya. Jadi di sini ada segitiga siku-siku. Dan yang harus diingat, kita misalkan di sini adalah sudutnya adalah alfa. Ya, alfa. Maka di depan sudut ini kita namakan yaitu Y ya. Dan ini adalah X, yaitu sampingnya sudut. Di sini adalah R gitu ya. Kenapa begitu? Sebenarnya dia dari sumbu koordinat. Di sini ada sumbu koordinat, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, kalau dimisalkan ada titik di sini yang kita nggak tahu posisinya di mana, berarti di sini bisa kita buat segitiga sama seperti ini, cuma hadapnya aja yang berbeda. Ini berarti kita nggak tahu di mana kita misalkan X, jadi panjang dari sini sampai sini adalah X. Dan dia di sini sampai sini yaitu Y ya. Ini adalah R. R itu adalah sisi miring atau hipotenusa, di mana hubungannya ini adalah sudut alfa ya. Nah, jadi terlihat bahwa alfa itu artinya sisi yang di depan sudut itu Y ya, dan di samping sudut adalah X dan yang miring ada R. Hubungannya Pitagoras, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat ya. Ada beberapa perbandingan sisi segitiga pada segitiga siku-siku ini. Yang pertama yaitu sinus ya, yang maksudnya adalah sinus alfa. Itu perbandingan antara sisi di depan sudut. Di depan sudut ini kalau misalkan ini alfa, berarti depan sudut adalah Y, dibandingkan dengan yang miring ya, hipotenusanya yaitu R. Ada lagi yang namanya cosinus alfa, disingkat cos. Perbandingannya itu X per R. Tangen alfa itu berarti Y per X. Ini harus kita hafal ya, karena ini wajib dihafal, ini penting banget. Dan ada lagi yang disebutnya kosekan alfa, disingkatnya kosek ya, itu sama dengan R per Y ya, kebalikan dari sin. Kalau sin kan Y per R, berarti kalau kosekannya R per Y. Terus ada lagi namanya sekan alfa, itu kebalikan dari cos, R per X. Dan ada yang disebut lagi kotangan alfa, yaitu X per Y. Dari hubungan ini yang kita lihat di sini antara sin sama kosek, terus cos sama sekan, tangan dengan kotangan, kita bisa membuat rumus, yaitu bahwa sin itu adalah seper dari kosek ya. Jadi sin alfa itu sama dengan seper kosek alfa. Kenapa begitu? Karena sin dan kosek itu perbandingan sisinya itu berkebalikan kan. Di sini ada Y per R dan di sini ada R per Y. Atau ini juga bisa disebutnya kosek alfa sama dengan seper sin ya, itu sama aja. Untuk cosnya, cos alfa berarti dia sama aja seper dari sekan alfa. Dan untuk tangan alfa itu sama dengan seper dari kotangan alfa. Setiap buku kadang-kadang menulis tangan, ada yang menulisnya TG disingkatnya, ada juga ditulisnya tan ya, kayak seperti ini ya. Cara menghafal perbandingan ini, sinus ini, misalkan ya, ini cara yang gampangnya, yang mudah diingat. Tapi ini juga penting juga ya per R, yaitu sin itu singkatannya adalah sin demi ya. Jadi kita tulis di sini sin alfa itu sin demi. Artinya
yaitu sin itu ya, sin ini adalah perbandingan antara depan, sisi depan sudut ya, per miringnya ya. Jadi kita bisa buat di sini rumus dari sin itu, cara menghafalnya yaitu sin demi ya, artinya depan miring. Depan sudut yaitu Y dan miring sudut yaitu R ya. Kalau cos itu kita bisa membuat cos sami, artinya samping miring. Samping itu artinya samping sudut, ini adalah sudutnya, berarti ini sebagai sampingnya. Tan itu kita buat bisa tan desa, artinya depan samping. Mungkin ada beberapa cara untuk menghafal sin cos tangan ini, tetapi kita memilih yang ini ya untuk sebagai kebiasaan kita di sini. Dan yang harus diingat, perbandingan ini ya hanya untuk segitiga siku-siku. Kalau segitiganya nggak siku-siku, kita tidak bisa memakai rumus seperti ini ya. Dan ada juga yang namanya sudut istimewa. Sudut istimewa itu kita tidak perlu menggunakan kalkulator karena dia sudah istimewa dan harus dihafal untuk mempermudah dalam pengerjaan soal. Jadi tidak perlu memakai kalkulator untuk soal-soal menggunakan sudut istimewa. Misal di sini kita gunakan sudutnya ada sin alfa, cos alfa, tangan alfa ya. Kita hanya menggunakan hafalan dari sin cos tangan ini sebagai basicnya, karena yang lainnya kita bisa mencarinya dengan perbandingan di sini ya, seperti cosec yaitu seper sin ya, cosec itu seper sin, kebalikan dari sin dan seterusnya. Nah, cara menghafalnya ini sudut yang istimewa yaitu di sini ada 0 derajat, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Cara menghafalnya di sini, kalau misalkan dia sinnya kita mencari sin dulu untuk 0 itu cara menghafalnya seperti bentuk kacamata ya, yaitu 0 1 0 ya. Jadi seperti kacamata seperti ini, 0 1 0. Nah, yang 90-nya yaitu 1 0 tidak terdefinisi ya. Jadi 0 1 0 sekarang tadi kan dimulainya 0, sekarang dimulai 1, tapi jangan 1 0 1, tapi 1 0 tidak terdefinisi. Untuk 30 40 5 60 itu mesti dihafalin yaitu setengah, di sini setengah akar 2, di sini setengah akar 3. Cosnya kebalikan dari sin ini, mundur gitu. Jadi kita mulainya setengah akar 3, setengah akar 2 dan setengah. Jadi di sini nilai sin 45 sama cos 45 nilai sama ya. Untuk tangannya itu sepertiga akar 3, kita ambil di sini angka 1 dan kita ambil di sini ada akar 3. Jadi ini yang harus dihafal di otak kita ya, supaya kita selalu ingat. Dan harus diingat juga misalkan kadang-kadang kita supaya mempermudah dalam perhitungan, kalau misalkan cosnya alfa, misalnya cosnya cos 30 ya, cos 30 itu kita tahu setengah akar 3, kita bisa nulisnya akar 3 per 2. Kenapa? Supaya kalau kita ingin mencari sekan ya, sekan dari 30, kita tuh tinggal mencari kebalikannya. Kebalikannya kan gampang, tinggal dibalik aja angka ini, 2 per akar 3 gitu ya. Terus kita tinggal merasionalkan aja. Nah, jadi hasilnya 2 per 3 akar 3. Selain itu ada juga yang harus kita hafal, yaitu sudut-sudut istimewa. Khusus untuk ini siku-siku ya, khusus untuk ukuran seperti ini. Ini adalah sudutnya, sudut 37 derajat dan ini 53 derajat. Nah, yang di depan sudut 37 itu adalah 3 ya, perbandingannya sisinya di depan itu 3, dan yang samping sudut 37-nya ini adalah 4 dan ini 5. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah sering kita lihat ya, triple Pythagoras dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, itu jadinya sudut-sudut yang sering muncul itu 37 dan 53. Walaupun sebenarnya kalau pakai kalkulator sin 37 itu nggak tepat ya, nggak tepat 0,6 ya. Karena kalau kita melihat di sini sin 37 itu aturannya kan sin itu kan sin demi, depan sudut angka 3 dan miring 5 ya. Jadi sin 37 sama dengan 3 per 5. Kalau kita hitung 0,6.
Tapi kalau kita pakai kalkulator itu sin 37 itu nggak tepat 0,6. Tapi kalau dibulatkan ya 0,6 ya. Dan ini sering muncul ini juga. Jadi harus dihafal.